Ya, silakan. Di Google Meet saya buka ya. Ya, saya udah tutup. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat malam Ayah Bunda Soleh dan Solehah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Terima kasih yang sudah hadir awal ya, sudah masuk tepat waktu sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Nanti kita boleh ya sedikit merevisi atau sedikit mengevaluasi perjalanan kita satu pekan ini gitu ya. Tentunya selama satu pekan kemarin banyak hal ya, apalagi rentang waktunya cukup panjang karena kemarin kita RFF-nya di malam Rabu ya, dan ini sudah kembali ke malam Jumat. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 9 hari gitu ya. Tentunya dalam waktu yang 9 hari ini banyak sekali persoalan, banyak sekali kemudahan gitu ya. Atau juga ada yang ajaib, atau juga ada yang malah semakin energinya nggak karu-karuan gitu ya. Saya doakan semuanya ayah bunda yang sudah hadir awal maupun yang belum hadir ya, kita semuanya dalam kesehatan yang paripurna. Kemudian kita memiliki pasangan yang taat dan setia. Kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, 5 miliar satu bulan mau. Amin. Ini mendapatkan orderan, kalau yang pekerjaannya online, baik yang offline juga insya Allah ya pekerjaannya semakin mudah, semakin lancar ya. Dan dari arah mana saja yang membahagiakan kita ya teman-teman semuanya, dan ya nanti mudah-mudahan kita termasuk hambanya Allah yang terpilih mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kemudian masuk surga bersama dengan Rasulullah, wafat husnul khatimah, berjumpa dengan Rasulullah ya, kemudian ditempatkan di surga yang terbaik yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, pada malam hari ini senang rasanya kita dapat berkumpul kembali ya dalam ruangan privat RFF dan LOP. Yang pada malam hari ini kita akan mengambil tema bagaimana cara menembus gerbang goib. Gerbang dunia kuantum ya. Bahwa selama ini kita kurang mudah membayangkan dunia kuantum itu adalah dunia yang macam apa gitu ya, karena mungkin dari teman-teman semuanya belum mengikuti pembelajaran RMR ya, rahasia magnet rezeki secara lengkap. Nah, inginnya kita sih gitu ya, nggak sekedar dalam ruangan RFF ini kita bisa mengadakan kajian-kajian rutin yang lain ya. Mudah-mudahan ya, doakan kami, baik saya maupun Bunda Susan, diberi kelapangan waktu, diberi kemudahan. Mungkin nanti kami sih pengennya ya punya rencana bisa live TikTok bareng, atau live Facebook, atau live Instagram gitu ya. Pada dasarnya kami ini ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman semuanya. Enggak melulu jangan ini ya belajar sama Bunda Arta kok harus berbayar terus. Sebenarnya enggak gitu ya. Kita itu ingin melatih teman-teman semuanya untuk terbiasa bersedekah atau investasi ilmu ya, investasi ilmu di jalannya Allah gitu, dengan menyedekahkan harta yang kita punya. Ya, sebenarnya harta yang kita punya ini ya dari Allah juga gitu kan. Dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah ya. Kayak macam pemilu, dari rakyat untuk rakyat. Nah, kita semua ya milik Allah. Jadi untuk apa kita harus merasa itu hitung-hitungan gitu ya. Kalau saya melihat teman-teman gitu ya, apalagi yang pada pekan ini keluar dari grup
RFF itu bukan karena mereka sengaja ingin keluar sebenarnya, tapi mereka itu sedang ada ketidakmudahan, ya, sedang ada ketidakmudahan baik dalam finansial maupun dalam kesehatan ataupun dari keluarganya gitu ya. Pada akhirnya kita semuanya kan memang setiap saat itu dalam ujian, dalam tantangan. Hanya orang-orang yang memiliki ketangguhan yang mampu bertahan. Nah, diantaranya adalah sahabat-sahabat yang sudah hadir ya lebih awal di ruangan privat RFF LOP ini gitu ya, termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah, mudah-mudahan senantiasa tangguh ya. Kadang saya merasa ada yang keluar dari grup itu ya belum gembira gitu ya, sedih gitu. Kenapa harus seperti ini ujiannya, ketika dapat ujian seperti ini kenapa kok nggak mau bersikap seperti ini gitu ya. Sebenarnya sudah dinasehatin gitu ya, sudah dinasehatin, tapi ya sudahlah, pada akhirnya semua kembali kepada pilihan masing-masing. Dan kayak saya sendiri ataupun Bunda Susan sih pengennya teman-teman ini berkawan ini ya tetap bertambah banyak gitu ya. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang kan ibaratnya naik mobil, kemudian jalannya ada jeglongan, ada yang jeglong kemudian oleng gitu kan. Mereka harus berhenti sejenak. Nah, tapi yang lain jangan berhenti gitu, tetap aja jalan lurus, jangan ikutan atau terpengaruh. Misalnya ada temannya, tetangganya gitulah, tetangganya misalnya Ibu A tiba-tiba keluar dari grup RFF LOP ya. Kalau dengan kami izin pamit karena sedang tidak mudah kondisinya, misalnya katanya merawat ibunya atau suaminya yang tidak sehat gitu kan. Tapi temannya yang di sebelahnya, tetangganya sebelahnya itu wajib mengingatkan ya, jangan sampai ya Ibu A ini itu kembali futur gitu ya. Karena sayang banget ya, kan udah berjalan ibaratnya perlombaan lari gitu ya, perlombaan lari, kemudian hampir mencapai titik lompat yang pertama, tapi orang itu berhenti. Nah, kalau sudah berhenti berarti harus mengulang dari start lagi gitu ya, itu nggak mudah lagi. Nah, ini kejadian gitu ya, bukan berarti kayak Bunda Susan itu nakut-nakutin nanti kamu kalau keluar dari grup RFF nggak ajaib loh, bukan gitu ya, nggak menakut-nakutin, cuma mengingatkan aja. Kalau kita sudah mendapatkan keajaiban, kemudian merasa nyaman, masuk zona nyaman, aku udah ajaib kok, pakai amalan ini, nanti aku bisa gitu. Nah itu belum tentu nanti pada saat perjalanan berikutnya itu ujiannya udah pasti. Kalau orang itu sudah mendapat keajaiban dan dia mau naik tingkat, ujiannya itu pasti lebih besar dari sebelumnya. Nggak mungkin ujian itu mengecil gitu. Jadi di saat hati kita ada ujian, itu ketegaran hati kita ini benar-benar harus mantap gitu ya. Ya mungkin ketika ada persoalan, ada ya yang curhat sama saya gitu ya, beliaunya sih masa perpanjangannya belum habis, tapi beliaunya keluar gitu. Kenapa Pak keluar gitu? Ya karena adik saya Bunda. Kenapa adiknya gitu kan? Nah sebenarnya kan kalau ada persoalan dengan adiknya itu, hati sang adik itu bisa diminta gitu sama Allah gitu. Karena hati kita itu yang menguasai Allah gitu hanya. Makanya kalau setiap RFF ini kan di akhir ada doa ya Allah mudahkanlah hatiku, bolak-balikkan hatiku ke dalam ketaatan kepadamu ya. Ada gitu teman-teman, secara nggak sadar setiap saat, setiap Jumat itu kita mengucapkan itu gitu, supaya hati kita ini condong. Cuma kenapa sampai keluar hati kita tidak istilahnya istiqomah lagi? Boleh jadi karena saat berdoa kita kurang sungguh-sungguh gitu ya. Mungkin ya mematikan kamera tapi ternyata kitanya ketiduran gitu. Boleh jadi seperti itu gitu, menjadi perisai kita gitu saat melakukan riyadhah seperti ini. Nah, makanya buat diri kita gitu ya, spiritnya itu harus dijaga benar-benar. Caranya gimana? Ya saat
saat ngantuk nih. Ini kan riadohnya kita sampai malam ya. Saya mau kasih tips sedikit sama teman-teman semuanya. Kalau ya yang namanya manusia wajar lah. Kadang ada capeknya ya. Kemudian pekerjaan sehari-hari, apalagi boleh jadi ya ada yang pekerjaan kantoran, pulangnya sampai sore gitu, sampai rumah maghrib, kemudian harus nge-zoom gitu kan. Otomatis kadang ketiduran. Nah, supaya nggak ketiduran, ini tips saya. Saat mau belajar gitu, saya biasanya sedia vitamin gitu ya. Vitaminnya itu ya vitamin yang mengandung ginseng gitu ya. Mengandung ginseng itu nanti kita di sana itu tiba-tiba merasa nggak ngantuk kalau vitaminnya udah bekerja gitu ya. Jadi misalnya saya sebut merek, mohon maaf gitu, saya sebut merek Hemaviton, Stamina Plus, atau mungkin Fatigon, atau yang suplemen yang vitaminnya komplit gitu ya. Kalau saya merasakan meminum itu enak gitu, nyaman, apalagi aktivitas saya kan sehari-hari cukup padat ya. 2 minggu ini dari awal SHMR THMR saya maraton, kegiatannya offline terus, setiap hari ada gitu, dan alhamdulillah ya diberi kesehatan sama Allah gitu ya. Habis SHMR, THMR, hari Seninnya, kemudian hari Selasa berangkat diklat 1 pekan, kemudian sambil RFF pekan kemarin gitu kan. Terus ada kajian di offline gitu ya, hari Sabtu, hari Minggu. Nah, sampai tadi persiapan mau pergi ke Solo nanti hari Minggu ini gitu. Itu terus gitu ya, kejar-kejaran waktunya. Karena memang seperti itulah ya, dari seorang pengamal ilmu makna rezeki itu seolah-olah kita ini nggak ada jedanya gitu. Kalau kita nggak pandai-pandai mengatur diri sendiri, nah, ada rasa malesnya, ada rasa pengen berhentinya, kita turutin, udah gitu energinya turun. Itu yang saya rasakan sendiri gitu. Manakala kita ingin belajar tapi kok ada halangan, ada terkendala, entah tantangan apapun itu gitu ya, boleh jadi dari anak, boleh jadi dari keluarga, boleh jadi dari pekerjaan gitu. Tapi kalau kitanya nggak pandai-pandai memanajemen waktu gitu, itu memang tidak mudah. Kita harus berkompromi. Intinya kita harus kompromi sama diri sendiri, bukan sama orang lain, tapi sama diri sendiri. Kita harus pandai-pandai untuk membagi waktu. Kadang saya membuat jadwal gitu ya, misalnya bangun pagi jam 3 salat tahajud, kemudian lanjut tilawah, kemudian salat subuh, terus pagi share, bikin quote atau bikin video untuk saya keajaiban gitu, kata-katanya gitu. Saya cari inspirasi dari luar. Iya, ini apa Bunda? Keluar dari Google Meet, terus tak betulkan. Ya udah. Oke. Keluar. Ya, saya lanjut ya Bunda. Ya. Silakan. Iya, kembali ke dalam mengatur jadwal tadi ya. Ini jadwal saya. Kemudian antara jam 6 sampai jam 7 saya siap-siap untuk berangkat ke kantor, kemudian jam 7 sampai jam 14 aktivitas di kantor gitu ya, fokus ngurusin anak-anak sekolah gitu ya, jadi murid-murid saya ngajar dan lain sebagainya, saya selesaikan pekerjaan kantor saat itu juga, pulang ke rumah sampai rumah 2:30 ya, me time dengan anak-anak. Kemudian setelah itu ya tetap mantau grup-grup di sela-sela pekerjaan saya gitu ya, sampai malam dan seterusnya. Dan di sela-sela pekerjaan itu saya bisa membuat misalnya PPT, atau kemudian kita manfaatkan waktu-waktu produktif kita lah. Misalnya ada pekerjaan untuk mengarang atau menulis atau membuat administrasi atau mengerjakan data kelola keuangan dan lain sebagainya, itu saya berusaha untuk mengerjakannya sambil tidak lupa untuk ngomong anak-anak gitu ya, karena saya asistennya tidak banyak ya. Kalau Bunda Susan asistennya sudah puluhan kalau saya 5 aja belum ada, baru 1 gitu ya. Jadi pandai-pandainya diri kita untuk mengatur jeda, mengatur waktu. Jangan sampai kita ini menjadi nggak sehat ya gara-gara terlalu sibuk memikirkan persoalan. Soalnya tidak sehatnya kita itu karena persoalan. Kalau kita merasa nyaman
dengan kesibukan, aduh saya kok sibuk, badan saya capek, tapi saya merasa seneng gitu kan. Ya alhamdulillah jadi saya tetap sehat gitu. Meskipun maraton kegiatan, Bunda Susan juga kegiatannya juga luar biasa banyak. Tapi kalau dilakukan dengan hati yang bahagia tanpa istilahnya mengeluh gitu, kenapa sih saya kerjaan kok nggak selesai-selesai gitu kan. Kalau kita mengeluh kan seolah-olah kita menyalahkan keadaan gitu kan. Akhirnya kalau mengeluh ya akhirnya energinya turun, nggak sehatnya muncul, entah kena virus apapun jadi lebih mudah menyerang kita gitu. Kalau kita berusaha untuk Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa, saya sehat, saya kuat. Nah, itu tidak terlepas dari kebiasaan afirmasi teman-teman di pagi hari. Terutama untuk sahabat afiliator ya. Yang tidak afiliator pun harus tetap afirmasi. Karena setiap kali kita bangun tidur mengucapkan doa bangun tidur ya alhamdulillahirabbil alamin, nah badana wa mata'ana wa ilaihi nusyur gitu. Bangun tidur kita kan mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah sudah membangunkan kita dalam keadaan sehat, intinya itu. Kemudian lanjutkan dengan afirmasi, ya Allah saya bahagia hari ini, saya siap menerima apapun ya, apapun yang ada di hari ini nanti gitu. Berilah saya kekuatan, berilah saya kesehatan, berilah saya rezeki dari arah mana saja dengan cara yang membahagiakan. Nah, nanti pada malam hari ini gitu ya, nanti Bunda Susan juga akan membahas bagaimana cara kita untuk mengafirmasi, ngucapin tarik barang set, barang datang cep. Karena kita kan magnet gitu kan. Orang kan magnet, karena kita belajar magnet rezeki, kita menjadi magnet ya. Otomatis pekerjaan itu nggak berhenti kalau kita benar-benar menjadi seorang pengamal magnet rezeki yang menjalankan jurus by jurusnya dengan benar gitu ya, memuliakan orang lain, tetap mendoakan orang lain, fokusnya pada orang lain bukan pada diri sendiri. Jangan fokus sama persoalan diri kita, tapi fokus pada memuliakan dan membahagiakan orang lain. So mama misalnya siapa tadi yang nggak sehat gitu, kita doakan bareng-bareng gitu. Ya Allah ternyata suaminya Bunda Nurosah gitu tidak sehat, saya doakan gitu supaya suaminya cepat sembuh gitu. Dalam salat kita gitu tulus mendoakannya, jangan modus, ya Allah aku udah doain oleh Allah gitu. Nanti aku dikasih ya Allah. Nah, itu namanya modus doanya gitu. Bedakan ya antara doa yang tulus dengan doa yang modus gitu. Kalau kita doanya modus gitu, saya mau mendoain Bunda Susan, ya Allah berikan Bunda Susan tokonya tambah 10, tapi modus, Allah nggak akan kabulin. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mendoakan orang lain harus tulus itu. Ya Allah saya mendoakan Bunda Hamzah Sueb pada malam hari ini supaya nanti pada tahun depan awal tahun ya bisa umrah bareng-bareng sekeluarga, bareng-bareng dengan Bunda Arta, amin gitu. Tulus gitu ya, jangan modus gitu. Nah kita bisa merasakan dengan hati. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi intinya pandai-pandai untuk membagi waktu dan tetap jaga ketegaran walau apapun kondisi yang kita hadapi gitu. Maju terus, pantang mundur, ada jeglongan nggak apa-apa, berhenti jalannya pelan-pelan tapi tetap jalan terus. Apalagi kita ini kan ikhtiar langit itu di atas, berarti kita mau naik, jangan sampai digelong lagi ke bumi, turun lagi ke bawah, jangan. Kita punya sayap yang tidak tampak ya, sayap keajaiban kita biar terbang terus gitu ya. Nanti insya Allah kita akan berkumpul bareng-bareng menjadi tetanggaan nih di surga bareng-bareng, mau kan? Iya, nanti sama Gurunda Ustadz Nasrullah juga ya, kita tetanggaan bareng-bareng, amin ya Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya ya, itu tadi opening dari saya, mudah-mudahan bisa membangkitkan spirit dari ayah bunda semuanya supaya tetap istiqomah, supaya tetap menjaga makomnya, tetap di grup RFF ini. Kalau sudah cocok makanannya jangan ganti-ganti istilahnya ya makanan mungkin kadang-kala ya namanya orang Bunda Arta kalau ceramah kepanjangan. Oke, atur jeda sebentar gitu, tarik nafas, hembuskan, dengarkan musik ya, musik yang bisa menenangkan jiwa gitu ya. Positive thinking terus. Oh Bunda Arte kan tujuannya baik gitu. Kita memupuk ya, jangan sampai ada hawa yang membuat kita ini, itu gitu. Jangan gitu ya. Yang penting rasa bahagianya supaya tetap dimunculkan terus menerus gitu ya teman-teman ya. Pandai-pandai atur waktu, pandai-pandai jaga hati gitu.
supaya kita tetap energinya itu tetap menggulung, menjunjung tinggi, menggulung, gitu, istilahnya seperti itu. Oke teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita masuk ke gerbang keajaiban itu ya dengan mudah, semudah sekedipan mata ya, seperti ceritanya Asif bin Barkia apa Zakaria gitu ya, yang bisa Barkia. memindahkan ya istananya Asif bin Nabi Sulaiman ya. Iya, Asif bin Barkia bisa memindahkan istananya Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip. Nah, kalau kita tadi Bunda Susan temanya sekedipan mata, berarti ada waktunya. Ya kan, ya nggak apa-apa lah, kita ada waktunya. Kita kan manusia biasa ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa seperti beliau-beliau yang sudah ajaib, terutama sahabatnya Rasulullah gitu ya. Apalagi seorang Imam Maliki gitu ya, punya 500 dinar. Nah, kemudian ada Umar bin Khattab, kekayaannya 233 miliar sebulan. Utsman bin Affan, kekayaannya nggak kira-kira lagi gitu, sampai sekarang masih hidup rekeningnya. Padahal orangnya udah nggak hidup di dunia, tapi rekeningnya masih hidup. Coba bayangin teman-teman ya, kurang lebih kalau tahun Hijriah aja 1400 sekian. Ya, nah Utsman bin Affan ya udah berapa ribu tahun hidup sebelum kita, tapi rekeningnya masih ada gitu, dan itu membuat Mekah dan sekelilingnya itu menjadi negara yang hebat gitu ya, negaranya gunung-gunungnya sudah nggak ada, sekarang tinggal gedung-gedung bertingkat gitu ya, Masya Allah luar biasa. Nah teman-teman semuanya, Insya Allah kita semua bisa meraih itu, masuk ke gerbang keajaiban itu semudah sekedipan mata. Dan nanti ada afirmasi self talk, bagaimana cara menarik barang. Oke, persiapkan alat tulisnya, barangkali nanti ada yang ingin dicatat gitu ya, kemudian ada yang ingin ditanyakan nanti di grup WhatsApp, tapi kita catat dulu dari sekarang gitu. Mari kita sama-sama menyambut gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Bunda Susan, bisa mulai rahasianya. Ya, terima kasih, Masya Allah. Rahasianya ya, yang telah dipraktekkan, Insya Allah. Bunda yang oh iya. Bawah sadar lagi nih Bunda. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Bunda Apita, dan juga Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat ya, pecinta RFFLOP Magnet Rezeki yang pada malam hari ini sangat antusias sekali ya, terus berlatih untuk bagaimana tajamnya ya di dalam energi kita ya, kita asah kembali nanti untuk kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya tidak ada persoalan ya, yang ada adalah bahagia tanpa syarat, seluruhnya membahagiakan. Bapak Ibu menjadi penduduk surga. Pada malam hari ini ya, kita tidak ngaji kuantum saja ya, tidak ngaji goib gitu ya, tapi justru sebenarnya adalah malam hari ini ngaji ilmiah ya. Di samping ada bahasa-bahasa secara magnet rezeki, saya berusaha mengemas ala bahasa lain, tetapi ada sinergi ke sana karena agar memberikan warna ya, di mana pada saat Bapak Ibu mungkin untuk bisa menembusnya pengertiannya ke arah yang lebih mendalam lagi belum bisa ya, harapan saya nanti Bapak Ibu mudah gitu ya, mudah memahami, oh seperti itu ya. Nah ketemu ahanya gitu ya, kata orang pintar itu ya, kata orang yang sudah banyak praktek gitu ya, ketemu banyak ada di sana titik-titik yang menakjubkan gitu ya, keajaiban gitu ya. Ini kita ngaji ilmiah sebenarnya ya, menembus gerbang bawah sadar, akhirnya rezeki kita tersaji dengan kedipan mata aja, ting gitu langsung ada gitu ya. Nah bagaimanakah untuk bisa menembus ruang bawah sadar gitu ya, kok kayak gimana ini ya judulnya gitu ya, kalau mau dibuat kayak mengarah ke klinik gitu ya, berarti menembus alam gaib gitu Bunda Vita, tapi kita hendak buat seperti itu ya. Nanti
kita alirannya akhirnya aliran perdukunan. Enggak ya Bunda Vita ya, kita alirannya adalah aliran magnet rezeki gitu ya, tapi kemasannya adalah ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, bisa diteliti kandungan energinya, bagaimana pergerakannya seperti itu ya. Nah nanti akhirnya bisa di copy paste, bisa ditiru bagi siapa saja yang mau ya, bagi siapa saja yang membutuhkan, ayo gabung gitu, karena ini bisa dipelajari, bisa sekali gitu, dan mudah sebenarnya ya kalau manjada, tekun, terus menerus, yakin, kuncinya itu yakin, istiqomah gitu ya. Nah maka tadi Bunda Pita dan saya pun sering mengingatkan ya, pada saat sudah ajaib ya, itu jangan kemudian zona nyaman atau posisi wena gitu ya. Kemudian atau yang belum ajaib, jangan putus asa gitu kan, jangan futur gitu kan, jangan melemah energinya, tapi terus saja karena Allah masih menguji ada di sana gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan lagi, wah ya dananya gitu ya, jadi judulnya ya dana gitu ya. Nah coba dirunut ya Bapak Ibu semua, kita itu sebenarnya diri kita tidak sekedar membutuhkan ada energi makanan secara fisik saja, enggak Bapak Ibu. Kita butuh ada makanan hal yang goib itu tadi, hal yang tidak terlihat, yaitu adanya ilmu, adanya energi baik gitu kan. Nah sebenarnya di kemasan Arta MR itu sungguh luar biasa, murmer sekali Bapak Ibu, murah meriah Bapak Ibu, coba bayangkan. Sepekan gitu ya, antara 27.000 kali ya, kalau misalnya mau dihitung teliti gitu ya. Ya. Jadi maaf, sepekan ya benar 37, berarti sehari berapa? Sehari sekitar 3.500 lah mungkin ya, atau ya sekitar segitu 3.500. Bayangkan Bapak Ibu makan pada waktu sarapan, makan siang, makan malam. Paling irit itu 75.000, paling irit 100.000, 150, mungkin yang senangnya ke restoran, ke apa namanya warung makan ya yang enak-enak gitu bisa jadi 150 gitu kan. Tetapi untuk ruh ya, untuk ruh kita biar paham, biar tenang gitu kan, murmer sekali Bapak Ibu, sekitar 3.000 per hari gitu. Kalau mau dibandingkan seperti itu, betapa murah meriahnya Bapak Ibu. Ya, murah sekali. Cukup 50 dah. Bunda Ngati ini 50 sehari. Itu untuk badan. Yang nanti terbuang ada di toilet besok pagi. Nah, coba fungsinya gitu kan. Terbuang ada di toilet gitu kan. Tapi kalau ilmu, kalau energi baik 3.000, 3.500, tapi ini membawa kebahagiaan yang terus berlangsung, bahkan bisa menarik 3 juta, 30 juta ya, ada 300 juta yang lainnya, lipatannya itu sesuai dengan keikhlasan, keistiqomahan dari Bapak Ibu. Yakin di sana Bapak Ibu udah terus aja enggak apa-apa, karena apa, bisa ada gantinya terus kok berlipat-lipat. Kalau saya tak mansetkan kayak gitu. Justru kalau ndak ngilmu, kok saya belum kayak keluar dana ya untuk ngilmu gitu kan. Kita kan ada budget kan, budget untuk ilmu itu harusnya ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita ndak ada budget untuk ilmu atau energi positif, ya kita ndak adil pada diri kita. Hanya cuma sebelah, hanya cuma badan saja yang difikirkan, hanya fisik saja yang diprioritaskan. Padahal roh, motivation, spirit kita itu perlu suntikan Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu peduli dengan sisi yang goib tadi, tapi Bapak Ibu mau memperjuangkannya, berarti Bapak Ibu itu potensi untuk sukses, potensi untuk bahagia tanpa syarat, potensi akan terus mengembang, terus untuk bisa lebih maju, terus untuk bisa lebih mudah menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Karena nanti akan diganti banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Nah, momen yang Allah titipkan ya berarti waktu ya, energi kita, waktu dan tenaga kita kan Allah titipkan. Kalau kita tidak poles ya dengan ada cahaya-cahaya ilmu, itu momennya terlewat begitu saja, itu sungguh disayangkan. Saya bayangkan saat itu
di 17 tahun yang lalu, kalau saya tidak fight di ilmu, ya mohon maaf, mohon izin saya tidak mendahului istilahnya ketetapan Allah ya, karena kondisi saat itu saya sangat kredit luar biasa. Apa-apa ada, tapi saya berasanya kayak besok itu saya kemana gitu, bingung luar biasa, hampa rasa kehidupan. Sudah tidak ada harapan, sepertinya kayak gitu, gelap semuanya. Bahkan pengen pergi meninggalkan, saya mau kemana seperti itu. Alhamdulillah ketemu ilmu, akhirnya ada kesejukan di sana. Saya larikan ke ilmu, kepahitan saya larikan ke ilmu. Di dalam hati saya katakan, saya mau menebus saat-saat terdahulu yang saya tidak sempat untuk mengenyam ilmu yang lebih tinggi lagi. Saya azamkan di sisa usia saya ini dan seterusnya, saya akan terus mengendalami ilmu. Saya tidak mau terpuruk seperti ini. Saya mau maju, saya mau ada cahaya, saya mau bahagia. Saya mau lebih baik lagi dari sekarang. Akhirnya tidak ada hari dengan ilmu, terus menerus Bapak Ibu. Nah, semangat seperti ini ayo tanamkan Bapak Ibu ya ke diri kita semuanya. Indonesia mau terentas dari kemiskinan katanya, terentas dari adanya hutang-hutang yang membelit, terentas dari banyaknya ada harga-harga yang semakin melambung tinggi. Coba bayangkan, makanan pokok kita itu sepertinya itu semakin tidak terjangkau oleh kalangan-kalangan. Nah, kalangan-kalangan bawah kan banyak di sekitaran kita. Kasihan, sampai ada yang tidak bisa beli beras, ada yang tidak menanak nasi. Kalau saya kirimin beras terus, ya dia akhirnya nanti jadi peminta-minta, gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia sampai kemudian di jalanan, ya di jalanan nih, tidak kena air bahaya Bapak Ibu. Udah dia gembel gitu kan, ya dia hilang ingatan karena udah tidak kena air gitu kan. Nah, betapa banyaknya orang yang depresi seperti itu, yang awalnya itu memang tidak mau sadar untuk meraih ilmu ya. Nah Bapak Ibu, saat ini kita bersyukur sekali ya, bersyukur sekali ada kesadaran di sana. Maka pertahankan Bapak Ibu ya, dengan donasi yang cukup murmer, karena kita itu berlatih gitu ya, sama-sama berlatih. Dan kalaupun Bapak Ibu saya berikan kayak gini, Bapak Ibu free ya, itu enggak jadi Bapak Ibu. Wong saya selama ini tuh free Bapak Ibu. Sekitaran saya ada berdonasi itu kan setelah ada SHMRT HMR. Selebihnya free terus Bapak Ibu, tapi enggak banyak yang netes, enggak banyak yang ajaib Bapak Ibu. Karena itu tadi free Bapak Ibu. Kalau misalnya dikatakan ini donasinya ya sekian untuk konsumsi, ini ya untuk anak yatim, nanti di luaran rame ngaji donasi ya, gitu kan. Nah, ngaji itu di Bususan donasi ya, kayak gitu. Wah, bener saja makin kaya gitu kan. Ya Allah, kayak gitu kan. Nah, bener saja enggak pada ajaib, karena pada banyak perisennya seperti itu, gitu kan. Padahal saya sendiri dalam meraih ilmu donasi enggak eman-eman. Mau 7 juta yang kemarin di Jogja, mau 3 juta yang di Paknas mungkin ada 800, mau 1.200.000, yang camp mau 1 juta berapa itu, 2.900.000, 1.750.000, itu ya hayuin saja gitu. Karena nanti akan dapat. Dan di bawah sadar kita saat kita mengeluarkan donasi itu mengatakan, alam bawah sadar kita kan melihat apa sih yang dikerjakan oleh tangan-tangan kita ini, oleh gerakan tubuh kita. Saat kita mengeluarkan, itu bawah sadarnya mengatakan seperti ini, saya harus dapat lebih value-nya dari apa yang saya keluarkan. Nah, itu kan didikan baik. Tapi saat free, saat donasi, itu bawah sadarnya mengatakan gini Bapak Ibu, udah free aja kok, udahlah enteng aja, ndak usah praktek, ya ndak ajaib. Tetapi kalau berbayar, bawah sadarnya langsung mengatakan seperti itu. Saya harus dapat lebih dari apa yang saya keluarkan, maka akhirnya melihatnya, ya, menyerapnya, mengaksesnya, mendownloadnya itu sungguh-sungguh. Lalu nanti praktek sungguh-sungguh karena ada investasi di sana. Sudah ingat di sana ada investasi.
akhirnya prakteknya mudah dan mudah ajaib. Inilah yang harus disuit sebenarnya, yang harus dipahamkan. Nah, nanti Indonesia akan mudah tuh dalam keemasan gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Mohon maaf kalaupun saya banyak memberikan motivasi, karena ini memang kayak panggilan hati kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita ajaib itu jangan egois, jangan untuk diri sendiri ya. Bapak Ibu udah soleh, jangan untuk kesolehan pribadi, jangan egois. Orang lain banyak ini yang membutuhkan motivasi kita, uluran tangan kita. Jangan untuk baik hanya untuk sendiri saja, gitu kan. Jadi kita harus bagikan ke orang lain. Agar apa? Nanti bumi ini selamatnya lebih panjang. Kita sendiri soleh, tapi kalau orang lain tidak soleh, dia membuat maksiat. Saat Allah murka ini, gunungnya ya marah, misalnya lautnya juga marah. Akhirnya laut seperti ada menggulung ya di daratan, gunungnya juga mengeluarkan, ada api mengeluarkan semburan, ada batu-batu yang kena orang-orang soleh juga kena Bapak Ibu. Orang-orang baik juga kena, tidak hanya orang-orang yang tidak soleh toh. Semuanya kena. Nah, bahkan pada waktu kita mengajak itu sebenarnya menyelamatkan diri kita sendiri. Selain menyelamatkan diri mereka, sebenarnya menyelamatkan diri kita dan anak cucu kita. Agar saat bumi itu nanti tersenyum, ya kita dapat keajaibannya. Dan jangan sampai bumi menjadi marah karena maksiatnya orang-orang di sekitaran kita yang kita diamkan saja. Ya biarin saja, itu kan urusan zina dia. Saya ndak ada urusan. Ya tidak. Kita minimalnya itu ada doakan. Minimalnya untuk kita bisa sampaikan. Minimalnya untuk kita bisa proyeksikan. Minimalnya seperti itu. Kalau terbaik ya kita ajak ke pengajian, ajak ke magnet rezeki, ajak untuk memperbaiki diri gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir batin. Mari Bapak Ibu semua kita akan ngaji ilmiah ya pada malam hari ini. Semoga dipahamkan ilmunya dengan mudah. Sambutlah salam yang terbaik dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, tabarakallah, semangat sekali ya Bunda Murti dan juga Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bunda Tuti Warma juga ya, yang saya Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maafnya ya Bapak Ibu semua. Insya Allah di sini saling doakan ya dalam belajar dan dalam majelis ini yang insya Allah sangat mulia ya, Masya Allah, bahagia sekali. Dan kita mohon kepada Allah untuk kita dipermudah dalam menyerap ilmu ini. Kemudian sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada beliau, junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, ada Bunda Homsah ya, kembarannya Bunda Murti ya, Masya Allah ya. Nah Bapak Ibu, bagaimanakah cara menembus? Ada gerbang bawah sadar, karena kita ingin ya rezeki kita itu bagaikan kedipan mata. Kita tahu dulu nih Bapak Ibu, karena kita ngajinya ilmiah ya, kita ketahui dulu otak kita itu terbagi menjadi ada dua ya. Kalaupun kita mau belah seperti itu ya, sebenarnya tiga, tetapi yang sering dibicarakan itu dua, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, yang ketiganya adalah pikiran tidak sadar, seperti itu. Tetapi yang sering dibicarakan adalah dua, karena ini nanti yang berkontribusi ya, yang sangat berperan di dalam kehidupan kita gitu ya, sangat berperan karena di sana ada presentasinya. Nah, pikiran terbagi menjadi dua, pikiran sadar dan tidak sadar. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya, di pikiran bawah sadar itu ada yang ada sekatnya gitu ya, ada silnya gitu ya, yang namanya adalah critical area. Ada critical area di sana Bapak Ibu. Untuk bisa menembus ke bawah sadar itu ada area kritikal sana. Yang apabila Bapak Ibu udah mau ajaib itu godaan-godaannya banyak di sana. Bunda, ini udah masuk Zoom Bunda. Ya, saya lihat ininya Bunda. Sebentar Bunda, ini udah masuk Zoom, saya udah materi Bunda ya. Mohon maaf Bunda cantik, ya sebentar.
Bunda Pita, mohon tolong pantau di grup ya Bunda Pita ya. Gimana Bunda? Ini banyak sekali yang WA sampai bel juga. Oh iya ya. Dia mau ikut kajiannya soalnya Bunda Trimurni. Sebentar saya masukkan ya, mohon izinnya ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Bunda Pita, saya mohon kirimkan ini Bunda Trimurni, kirimkan apa namanya ya, linknya ya Bunda ya. Banyak yang membutuhkan ini Bapak Ibu, apa namanya ya, bantuan kita karena mereka ada persoalan dengan suami ya, kena santet, kena telur dan lain-lain. Ya, mungkin itu Bunda apa namanya untuk chatnya yang masuk ke WA bisa di close dulu gitu karena kita sedang Zoom, berarti kita fokus untuk ini orangnya ngebel soalnya Bunda Pita. Iya. Jadi nanti nomornya kasihin saya aja biar nanti saya yang beri pengertian. Ya enggak apa-apa, udah tak masukin. Ya mohon izinnya ya Bapak Ibu. Bismillah saya ndak ini. Soalnya harus melayani semua ya dan saya kok orangnya ndak bisa cuek ya. Bismillah. Nah, ternyata Bapak Ibu pada saat kita mau memasuki gerbang ya menuju ke bawah sadar itu di sana ada wilayah critical area namanya. Kritis di sana kayak gitu. Ya, kalau nanti kita udah LOP di sana mengatakan emang bisa. Emang nanti ajaib. Dari mana itu ajaibnya kayak gitu. Tuh kan? Jadi ini hati-hati di sini nih Bapak Ibu. Nah, apabila kita tahu ya pintu gerbang ini ya dan kita bisa menghalau dari critical area kita gitu ya, bisa mempositifkan, nanti kita bisa mudah mengakses bawah sadar dan kemudian memperdayakannya. Karena wilayah bawah sadar itu Allah sajikan untuk kita sebenarnya untuk melayani kesuksesan kita Bapak Ibu, untuk menghantarkan kesuksesan kita. Nah, di manakah ada pintu gerbang bawah sadar itu Bapak Ibu? Pada saat antara ada pikiran sadar dan bawah sadar itu ada critical area, terjadi ada di sana seal atau penutup pikiran bawah sadar. Nah, kita ketahui pikiran sadar itu berperan di kehidupan kita hanya 12%. Sementara pikiran bawah sadar itu berperan 88%. Maka pada waktu kita bisa memasuki pikiran bawah sadar, ya di sana kita bisa terkendali ketenangannya gitu ya. Kita bisa terkendali ke dalam kebaikannya di bawah sadar walaupun kita tetap dalam kondisi yang sadar gitu ya. Maka kita nanti akan mudah sekali meraih kesuksesan di dalam pekerjaan ya, kemudian tingkatan keuangan kita juga makin membaik. Bisa jadi yang belum punya jodoh itu mudah sekali ketemu jodohnya. Yang belum punya keturunan itu juga mudah. Bayar hutang, bayar amanah, wah mudah sekali Bapak Ibu. Nih, keren banget di bawah di wilayah pikiran bawah sadar kita. Itu luar biasa. Di sana itu banyak sekali ada tambang-tambang emas gitu ya. Nah, untuk bisa memudahkan kita memahami, saya jelaskan dulu ada tingkatan-tingkatan gelombang otak manusia. Ini kan kajian-kajian New Neuro Linguistic Programming Bapak Ibu. Dan ilmu magnet rezeki di dalamnya ada ilmu Neuro Linguistic Programming. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya memang kita harus belajar ini. Jadi nanti ngajinya itu enggak taklid gitu. Enggak taklid, enggak ikut-ikutan tok, tapi tahu perjalanan energinya itu tahu kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ketika otak manusia itu direkam oleh sebuah alat yang namanya EEG, elektroencephalogram namanya, ya EEG. Ternyata
otak manusia itu memancarkan gelombang tertentu yang menunjukkan kondisi psikologinya, gitu kan. Nah, secara umum gelombang yang dihasilkan oleh otak manusia terbagi menjadi 4 kategori, dicatat Bapak Ibu. Ini nanti agar kita mudah sekali bahagia tanpa syarat. Gelombang yang pertama, yaitu gelombang frekuensinya itu meninggi. Meninggi juga tingkat emosi kita Bapak Ibu. Di sini, di gelombang beta. Antaranya frekuensinya adalah 14 sampai 100 Hz. Hz tulisannya ya, Hz gitu tulisannya ya. Nah, di dalam frekuensi ini Bapak Ibu, seseorang dalam kondisi yang sadar gitu, terjaga sepenuhnya, didominasi oleh logika. Di gelombang otak ini memicu tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang menekan, banyak tekanan Bapak Ibu, dan hormon norefinerin. Seperti halnya Bapak Ibu ada di keramaian di Jakarta misalnya, mau nyebrang, wah itu kondisinya benar-benar itu kondisi di gelombang beta karena mencereng gitu. Wah jangan-jangan ada maaf ya pencopet, jangan-jangan ada apa kayak gitu, banyak kejahatan di sana gitu kan. Nah hormon-hormon kortisol itu banyak muncul di sana ya, dan hormon norefinerin. Kedua hormon ini menyebabkan rasa cemas. Ya, terima kasih ya. Norefinerin menimbulkan banyak rasa cemas, jeruk nipis ya. Banyak menjeruk nipis ini ada di hati kita. Was-was, takut, pembuluh darah menjadi menyempit. Akhirnya banyak depresi dan stres terjadi di sana. Akibatnya nih yang lebih tidak baiknya itu penyakit mudah datang ke dalam orang yang gelombang otaknya itu di beta. Nanti terlihat cepat tua Bapak Ibu. Nah, ketika manusia terlalu sering aktif ya, terlalu sering dan juga aktif ada di gelombang ini. Ini nanti kalau udah paham seperti ini, saya jangan sampai ya marah-marah terus gitu ya. Ya udah saya wokeran aja. Nah, cara wokeran itu untuk memasuki ada di wilayah yang lebih ajaib. Wilayah yang lebih membaik gitu Bapak Ibu. Ya di tingkatan yang lebih melembut gitu Bapak Ibu. Nah, pada saat di gelombang beta ini di frekuensi 14 sampai 100 Hz ini Bapak Ibu, spiritual meter yang Bapak Ibu sudah mengikuti ada pelatihan THMR itu spiritual meternya minus, maka ndak ajaib. Cepat marah, garis kebenaran, egois, keakuan. Jadi banyak perisai, ndak ajaib di gelombang beta ini ya. Kemudian gelombang yang kedua yaitu lebih lembut ya, lebih ke bawah frekuensinya, gelombang otak alfa. Frekuensinya adalah 8 sampai 13 Hz. Orangnya kalau dalam posisi ini, dalam gelombang otaknya yang sudah di posisi yang seperti ini, rileks, cool, damai, tenang gitu. Digambarkan situasinya seperti pada keadaan seperti berhayal, tapi tidak berhayal Bapak Ibu, karena kan di situ kan adem, enak gitu ya. Kalau berhayal itu kan berarti di dalamnya itu tidak ada ruhnya gitu ya. Tapi di sini kalau di magnet rezeki ya visualisasi, di sana ada cahayanya. Jadi nanti untuk bisa mewujudkannya itu akhirnya ada bensinnya nih, ada powernya. Kalau berhayal kan kosong tok gitu kan. Nanti yang terjadi adalah minta keajaiban pada manusia. Nah, orang-orang yang maaf ya, sering untuk amanah gitu ya. Apa-apa sedikit utang, apa-apa sedikit mana ya yang bisa saya utangin. Ini nih banyak berhayal gitu kan. Banyak berhayal atau banyak melihat tontonan-tontonan yang menggiurkan gitu kan. Tapi di sini pada saat di gelombang alfa, pada waktu ada visualisasinya, itu sudah ada di sini ada cahayanya gitu. Jadi nanti akhirnya dengan cara Allah nanti untuk bisa menarik hayalan itu, gitu kan, dalam menarik gambar itu. Nah, pada saat Bapak Ibu di frekuensi otak alfa, LOP-nya mulai banyak bekerja, apalagi LOP-nya disertai rasa. Nanti masuk ke gelombang yang lebih lebar, di gelombang yang ketiga. Tapi saya jelaskan dulu di gelombang alfa ini ya. Di frekuensi ini tubuh Bapak Ibu, tubuh sahabat banyak memproduksi hormon serotonin, mulai nih membaik.
Nah, mulai enak, nyaman. Bunda, aku kok ajaib ya ikut RFFLOV gitu ya. Yang menyebabkan rasa ketenangan itu meningkat, membaik ya, rileks, bahagia. Efek lainnya meningkat imunitas tubuh. Maka tidak heran yang ikut RFFLOP kemudian menyehat. Nah, ini perjalanan energinya gitu. Imunitas membaik. Tidak lepas saya pun seperti itu dahulu. Saat saya mulai tenang, perisai-perisai mulai ya terbuka walaupun berproses ya, amalan-amalan ditambahin itu bersamaan ada membaiknya energi di dalam diri, tambah amalan, tambah perbaikan ya, akhirnya membaik juga kesehatannya gitu ya. Kemudian pembuluh darah mulai membuka gitu, akhirnya aliran darah menjadi lancar. Wah, keren ini, kan tidak ada sumbatan lagi. Penyakit yang namanya asam urat sembuh, Bapak Ibu. Maka kalau asam urat, darah tinggi, itu obatnya bukan, maaf ya, herbal atau obat kimia, boleh silakan, tapi gabung dengan obat spiritual gitu, seperti ini. Gitu. Itu cepat banget nanti efeknya ya. Jadi obat-obat yang dunia itu didapat, itu efeknya lebih cepat gitu. Nah, waktu kita kan singkat, kalau mau lama-lama ya tidak efektif gitu kan. Kelamaan kan juga tubuh kita kan tidak baik kalau mengkonsumsi obat-obat yang bersifat kimia. Dokter saja mengatakan kalau ini sudah tidak sembuh, sudah ya Bun, ini tidak bisa lagi saya ngasih obat gitu kok. Pernah dulu saya tidak sembuh, selesai Bunda ganti aja pengobatan lain gitu kan. Bahaya soalnya di tubuh kayak gitu kan. Ini bahaya Bapak Ibu. Tetapi saat memakai pengobatan spiritual ya seperti ini halnya, kita ngobatin terapi nih kan, terapi melalui spiritual batin kita, tidak ada efeknya. Efeknya itu baik, tidak ada efek buruknya. Pembuluh darah menjadi melebar, akhirnya darah itu mengalirnya dengan lancar, detak jantung stabil. Yang sering deg-degan gitu, wah tenang, nyaman gitu. Lalu ajaibnya Bapak Ibu, indra kelima, keenam, wah indra kelima, indra keenam ya. Indra kita kan ada 5, tapi tambah lagi nih, intuisi mulai berjalan, mulai meningkat. Insting kayak gitu loh Bapak Ibu. Kok aku rasanya, oh kok kayak gini ya gitu. Jadi mulai meningkat nih, Masya Allah. Indra keenam mulai jalan. Apalagi yang dilatih 3A gitu kan, bertahun-tahun ya ikut gitu kan, terus dilatih gitu. Wah, Masya Allah. Persoalan-persoalan yang ada di orang-orang di sekitar kita, bila mau minta bantuannya, tak ketahuan penyakitnya di sini gitu Bapak Ibu. Tapi kalau ndak minta, kita ndak usah ngomong banyak, ndak usah ya. Jadi jangan kebanyakan untuk bicara. Mohon izin Bunda Pita, saya kok kepental ya yang ada di sini. Oh ya sebentar. Yang ada di Google Meet saya kepental. Sebentar ya Bunda Pita ya. Ya. Saya benahin dulu Bunda Pita yang di Google Meet. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, Bunda Pita yang di Google Meet rame banget. Ya, bisa bantu Bunda Pita yang, ya Bunda Pita yang di Google Meet rame ya. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Yang di gelombang otak alfa ini Bapak Ibu, untuk indera kita ya, penglihatan secara indera keenam itu mulai meningkat ya. Kemudian ditandai ada di spiritual meter ya, spiritual meter kita itu +1 sampai +3 mulai meningkat nih ya. Positive thinking ya, berprasangka baik terhadap apa saja yang terjadi, menyadari bahwa setiap kejadian adalah takdir terbaik dari Allah untuk kita. Mulai ada pikiran ke sana. Setiap ciptaan Allah itulah adalah semua sempurna.
Setiap ciptaan Allah, semua kejadian itu adalah yang terbaik dan yang sudah yang terbaik, sempurna sudah, gitu kan. Jadi tidak ada keluhan lagi, ya. Untuk itu kita harus senantiasa mengucapkan kata-kata yang positif. Nah, di sana kita mulai ya untuk bisa mengatakan positif, pikirannya positif, ya. Nah, ini adalah perwujudan dari kita karena mau sering berzikir, sering mau ada di kajian-kajian. Akhirnya nanti yang terjadi adalah energi kita mulai membaik. Nah, ini adalah gelombang otak kita di posisi alfa. Kemudian gelombang otak berada di titik theta. Ini lebih deep lagi, ya, lebih dalam lagi, lebih lembut lagi, ya, lebih ke bawah lagi, ya, lebih tidak meninggi, ya, lebih ke bawah, ya, lebih merendah, gitu ya. Gelombang otak theta antara 4 sampai 7 Hz. Dalam situasi ini indera mulai kreatif dan inspiratif. Nah, generator bekerja. Gelombang otak ada di titik theta. Di setiap harinya sudah berasanya cool, nyaman, ya, terkurangi tertriggernya gitu, ada apapun kerennya itu benar-benar sudah sampai ke perasaan. Tidak hanya ada di pikiran saja, tidak hanya di ucapan saja, tetapi sudah masuk ke perasaannya, gitu. Stabil frekuensinya di sini, ya, cenderung sholatnya mulai khusyuk, relax banget. Untuk Google Meet mohon izin ya, suaranya yang namanya D siapa ya ini ya? Ada D ya, sambil jualan ini. Ya. Jadi mulai ada khusyuk di sana ya. LOP-nya itu udah gambarnya tuh jelas gitu ya. Rileks banget ya. Lebih rileks dari gelombang yang tadi alfa gitu ya. Lebih tenang lagi ya. Fungsi indera semakin meningkat. Intuisi juga semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu itu enggak ada ruginya gitu ya. Maaf nih kata-katanya. Biar mak jelek soalnya. Enggak ada ruginya berlatih terus ada di privat RFF LOP nanti karena akan menambah gelombang otak kita menuju menjadi lebih lembut gitu. Lebih baik lagi gitu ya. Intuisinya meningkat. Ada apa-apa itu seperti sudah diingatkan gitu Bapak Ibu. Hal yang tidak baik loh ya diingatkan kayak gitu ya. Nah, hal tersebut ya nanti akan memicu tubuh Bapak Ibu, sahabat jemaah mengeluarkan ada hormon melatonin dan katecholamin. Katecholamin ya, ini adalah hormon kebahagiaan ya. Munculnya akhirnya nanti bahagia tanpa syarat. Di frekuensi ini ya, pada waktu Bapak Ibu tidur ya ditandai ya Bapak Ibu ada mimpi di sana. Ya mimpinya tapi indah gitu, nikmat gitu ya. Tapi pada waktu yang di gelombang yang beta gitu ya, itu mengigo Bapak Ibu. Ada yang direp-repi kayak gitu kan, ya. Ada yang direp-repi, kemudian mimpinya mimpi yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau yang di gelombang theta ini ya, itu mimpinya sudah bunga-bunganya itu bagus ya di sana ya. Nah di spiritual meter itu ditandai ada di wilayah +4 sampai +6. Ada positive feeling di sana ya. Tenang menghadapi setiap peristiwa, hatinya nyaman dan lapang. Ketenangan dalam mengambil keputusan, melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. Kemudian apabila ada tumbukan, pakai ada garpu tala, ada sholat obat. Mohon obat kepada Allah gitu. Sudah otomatis itu bekerja di sana gitu Bapak Ibu ya. Bagus banget di situasi di gelombang otak theta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian suaranya kecil sekali. Kecil apa besar Bunda Pita? Coba Bunda Pita. Suaranya umum Bunda seperti biasa Bunda. Kecil ya suaranya? Enggak, di saya biasa aja. Oh jelas ya alhamdulillah. Oke. Tadi di Bunda siapa ya?
Ya, mohon izinnya kalau kecil mungkin volume dari HP-nya Bapak Ibu ya, coba dibesarin. Kemudian yang keempat adalah kondisi gelombang otak delta. Wah, ini deep banget ya, antara 0,5 sampai 3 Hz. Frekuensi terendah ini terpancar ya ketika tidur itu pula sekali tidak mimpi gitu. Ini nanti ditandai di setiap harinya itu udah gelombang ininya, gelombang frekuensinya itu udah senyum terus nih Bapak Ibu di sini ya. Jadi seperti pada waktu tidur itu udah tidak berasa gitu ya, dan udah tidak bisa berpikir gitu ya karena saking tenangnya gitu ya. Nah, pada saat di gelombang seperti ini ya, tubuh Bapak Ibu akan menumbuhkan hormon pertumbuhan, human growth hormone. Makanya pada situasi di gelombang delta ya Bapak Ibu nanti mengalami ada memuda kembali gitu. Telung sumi katanya. Usianya makin bertambah, tapi fisiknya itu kayak lebih jernih kayak gitu, Masya Allah gitu ya. Awet muda gitu Bapak Ibu, awet sehat gitu ya, Masya Allah. Nah di sini ada positive motivation ya, mulai untuk ada kebersihan jiwanya, ketulusannya ya terhadap alam semesta, memikirkan kemuliaan orang lain ya, kemudian melayani Allah, selalu la ilaha illallah, zikir selalu ya, bentuk kepengabdiannya ya kepada Allah, bertauhid betul-betul ya, Masya Allah. Di situasi ini di spiritual meter ya bisa jadi ada di dalam ruangan ya +6. Jadi kalau tadi yang posisi ada sebelum dari delta ya, di posisi yang theta itu kan di pintunya +6 gitu kan. Nah tapi kalau sudah menuju ke delta itu di dalam ruangannya gitu ya, di dalam ruangannya +6 sampai ke +7, Masya Allah. +7 itu kata Ustadz Nas belum gitu ya, tapi kalau saya melihat itu Ustadz Nas mau memasuki kayak gitu ya, karena semua apa-apa ada gitu ya, Masya Allah. Nah inilah Bapak Ibu jenis-jenis ya, jenis-jenis dari gelombang otak kita untuk kita paham, agar nanti Bapak Ibu paham untuk pula bagaimana untuk bisa mengendalikan diri kita di dalam setiap hari. Itulah gelombang otak manusia yang diukur melalui alat yang bernama EEG ya. Nah kemudian bagaimana saat kita mau memasuki ada pikiran bawah sadar. Yang 4 di atas tadi Bapak Ibu gelombang otak manusia dan pintu gerbang pikiran bawah sadar ada di mana letaknya Bapak Ibu? Kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah ada di 2 gelombang. Gelombang alfa ya yang mulai ada ketenangan, dan kemudian lebih lebar lagi, lebih masuk lagi ada di gelombang theta. Di situ Bapak Ibu. Mulai Bapak Ibu masuk ke mengetuk ke pintu, mengetuk dan masuk ke gerbangnya bawah sadar, ke wilayah kuantum Bapak Ibu di sini. Nah, di gelombang alfa ini Bapak Ibu saat visualisasi itu mulai jelas ya, santai, rileks bawaannya gitu kan. Kemudian pintu gerbang bawah sadar menjadi lebih lebar pada saat Bapak Ibu sudah memasuki ke gelombang theta. Ada warna baru Bapak Ibu. Loh aku kok bisa kayak gini ya, padahal tadinya tuh enggak kayak gini kayak gitu. Jadi lebih bisa menerima keadaan gitu ya. Contoh-contohnya mohon maaf kalau saya contohkan diri saya gitu ya Bapak Ibu. Karena kan yang mengamati diri saya kan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mengamati orang lain kan terlalu kepo banget gitu ya. Saya mencontohkan diri saya. Dulu kalau misalnya ya saya terkunci dari luar, saya udah capek kayak gitu kan, sudah lelah sekali bekerja dari luar kota terkunci, udah kayak apa marahnya gitu ya. Tapi pada waktu kejadian kemarin itu saya dari Jakarta terkunci, tidak bisa masuk. Udah santai aja, wow keren gitu. Ya udahlah saya tidur di sini di teras kayak gitu sampai pagi. Jam 4 gitu kan. Padahal sampai ada di rumah jam 1:30 gitu. Bayangkan kan di luaran tidur. Saya merasakan lo teras saya kok kayak surga ya, enak banget kayak gitu kan. Selama ini saya enggak pernah tidur di teras, tiduran di teras ini sekarang saya merasakan oh hikmahnya ini kali gitu ya. Dan kemudian jam 4 saat suami saya buka pintu mau ke masjid, kaget. Lutik udah pulang ya.
udah pulang gitu kan. Iya Mas gitu. Ya udah santai aja nyium, tak cium tangannya, saya udah pulang Mas kayak gitu. Ya udah saya mau ke atas Mas ya, saya mau bersih-bersih dulu, saya mau istirahat gitu kan. Sholat subuh dulu terus istirahat. Selesai, besok paginya udah fresh lagi kayak gitu, udah ada dendam, udah ada marah gitu kan. Nah di sini Bapak Ibu ya, gelombang teta ya mulai rileksnya luar biasa ya, ada tumbukan-tumbukan apa ya. Oh, kok keren, oh kayak gitu ya, ya Allah gitu kan. Ya Allah saya yang salah kayak gitu aja gitu kan, Masya Allah. Jadi jurus-jurus mana rezeki itu oli Bapak Ibu, pelumas luar biasa Bapak Ibu, dipakai setiap saat gitu. Pada saat kita ada tumbukan tuh langsung tinggal cek pakai nih kayak gitu ya. Maaf Bapak Ibu, saya sarankan ayo gabung RMR yang Bapak Ibu belum paham jurusnya dengan detail, gabung Zoom Infak terbaik ya. Di sana nanti terasah gitu kan, dan manfaatnya itu pada saat kita ada ujian itu bisa langsung dipakai, kita tetap bahagia tanpa syarat. Nah Bapak Ibu sering-seringlah pada kondisi teta dan alfa ini, alfa dan teta ini, karena di kondisi ini paling meyakinkan pada waktu Bapak Ibu mau LOP. Paling meyakinkan di sini Bapak Ibu. Jadi set kayak gitu Bapak Ibu ya, gerakannya udah tubuhnya ringan, LOP-nya tuh udah kayak gerak aja kayak gitu kan. Ketemu ini ajaib, ketemu itu ajaib, ketemu begini ajaib, begitu ajaib kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimanakah cara menggunakan kekuatan alfa dan teta? Jadi jika Bapak Ibu tahu ya pintunya gerbang bawah sadar, tahu saja itu belum bisa menggunakannya Bapak Ibu, belum bisa ajaib. Kalau tahu aja kemudian tidak mau praktek, belum ajaib. Ya karena belum bisa memberdayakannya. Jadi perlu ngulik lagi ya, ada ilmu magnet rezeki, bagaimana cara LOP-nya, bagaimana cara self-talk-nya. Tentunya kan tidak cuma satu, aneka rupa gitu kan, karena perlu kita coba gitu ya. Bagaimana cara untuk menekan tombol self-talk-nya gitu kan, dan lain-lain untuk bisa menembus dan memakai fasilitas Allah yang di sana ada. Pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya adalah untuk melayani diri kita dan bisa kita berdayakan untuk kemudahan dan juga kesuksesan kehidupan kita. Nah, contoh menembus bawah sadar saya praktekkan ya dengan ada tarik barang yang sudah tidak di tangan seperti kemarin ada di Bunda Pita. Kemudian ada di saya berkali-kali gitu. Ada di saya karena saya merasakan sendiri kan, saya catat. Oh ya. Tapi nanti saya contohkan ya, kalau nyandak 2 atau 3 saja kayak gitu ya. Kita tahu dulu Bapak Ibu, kita mau mempergunakan gerakan bawah sadar kita, wilayah kuantum kita untuk tarik barang. Nah, kita tahu dulu manusia dan alam semesta adalah satu kesatuan. Secara fisik ya atau logika itu kita terpisah-pisah Bapak Ibu. Tetapi secara kuantum, secara metafisik ya, itu adalah kita satu kesatuan, sehingga saat kita gunakan dunia kuantum atau bawah sadar, kita sesungguhnya masih mengaktifkan kekuatan alam semesta. Catat itu Bapak Ibu. Keren banget Bapak Ibu. Jadi saat kita menggunakan ada kekuatan kuantum, langsung kita tuh terkonek dengan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan Allah untuk melayani kehidupan kita, termasuk ada bawah sadar kita, gitu Bapak Ibu. Nah, alam semesta ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan kita, maka pantaslah manusia itu disebut adalah Khalifatullah fil ardi, pemimpin atau pemakmur alam semesta ini. Allah memberikan kekuatan, membekali kekuatan ya yang dahsyat pada diri manusia, yaitu kekuatan bawah sadar yang apabila digali kekuatannya itu berlipat lebih 5.000 kali lebih kuat daripada pikiran sadar atau kekuatan fisik kita ya. Itu tidak bisa menembus lebih banyak lagi apabila memakai ada pikiran sadar. Contoh misalnya, saat kita ada ketidakmudahan, kehilangan barang, memakai otak sadar kita nyarinya, yang terjadi apa? Omelan, uring-uringan, kita lebih cepat capek, bisa jadi barangnya malah enggak ketemu, kita dijauhin teman-teman, dibenci oleh orang-orang sekitar kita gitu, karena memakai wilayah sadar. Tapi beda kalau memakai ada wilayah bawah sadar.
Nah, di dalam hal memenuhi kebutuhan manusia, menarik kembali barang yang hilang, lebih powerful apabila memakai kekuatan bawah sadar. Syarat ketentuannya adalah harus ada energi-energi baik untuk powernya. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. STNK saya saat ini ketelingsut. Bisa Bunda Murti aja pernah ketemu. Dulu tak ajari, masih ingat apa enggak Bunda Murti? Bunda solawatin aja gitu kan. Padahal LOP itu. Nah, ketentuannya pada saat mau tarik barang, mau memasuki di wilayah bawah sadar, Bapak Ibu kan harus megang nih di alfa dan ada di theta gitu kan. Harus tenang, harus deep. Maka banyakin ada powernya, yaitu kekuatan langitan untuk menumpanginya. Yang sifatnya nanti penghantar, sinyal itu penghantar Bapak Ibu. Maka penting sekali Bapak Ibu ikut RFFLOP itu seperti itu, nampung sinyal gitu loh Bapak Ibu. Ya. Pada saat Bapak Ibu ikut RFFLOP jualannya sudah laku, jangan posisi wena gitu kan. Wah saya udah aja ya, enggak usah ikut RFFLOP. Turun Bapak Ibu, lampunya turun, batnya gitu. Ya mungkin jualannya masih tetap jalan, tetapi keberkahannya berkurang. Karena persoalan-persoalan hadir tidak tersinari oleh cahaya yang tadinya powerful saat ikut RFFLOP. Saya mengatakannya di sini adalah RFFLOP karena saya masuknya di wilayah ini Bapak Ibu. Ya, bukan mengunggul-unggulkan, bukan kayak gitu. Karena apa? Karena saya ada di kendaraan ini Bapak Ibu. Ya kan? Ya saya sampaikan kendaraan ini kelebihannya dan saya tidak menjelekkan kendaraan yang lain kayak gitu kan. Karena saya bertanggung jawab nih dengan ada kendaraan ini kayak gitu Bapak Ibu ya. Apa nih fungsi-fungsinya kendaraan kita privat RFFLOP? Transformation spiritual ya. Nah, sifatnya penghantar nih sinyalnya. Di sana agar apa nih? Kita ada emosi sukacita, ada bahagia tanpa syarat. Mudah sekali TSL yang nanti akan bisa membawa self talk yang di bawah sadar terjadi itu menjadi maksimal. Tapi sebaliknya saat tidak punya sinyal ya menjadi cepat emosi. Di sana ada perisai Bapak Ibu, penghalang portal. Bukan menghantarkan LOP tetapi justru malah menarik karena ada penghalangnya. Jadi tidak melesat tapi ketarik lagi, tidak terjadi ada keajaiban. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu, perjalanan energi seperti itu. Nah, tombol untuk menggunakan kekuatan bawah sadar adalah dengan LOP VAS. Visualisasi, afirmasi, ada self talk-nya. Kekuatannya di sana tombolnya. LOP-nya Law of Projection. Sistemnya di sana ada gerakan visualisasi, ada afirmasinya, ada self talk-nya. Saya singkat VAS. Bunda kok pakai singkatan-singkatan? Biar mudah. Ya. Biar mudah, kita ndak ini kok menyalahi dari ilmu magnet rezeki, ini justru malah memberikan kemudahan gitu ya. PAS karena LOP itu sebenarnya ya di sana ada visualisasi, ada kata-kata, ada permohonan, ada pesanan. Kemudian pesanan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh perasaan, itulah self talk kayak gitu Bapak Ibu. Saat kita melakukan afirmasi ya, lakukan ada di pikiran sadar ya, kita doakan afirmasi kan sadar ya, lalu berlanjut mengetuk ada ke pikiran bawah sadar, disambungkan melalui visualisasi dan self talk. Nah, pikiran sadar saat afirmasi tugasnya menginformasikan ke pikiran bawah sadar melalui ada visualisasi dan self talk supaya pikiran bawah sadar menerima perintah lalu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan jelas kayak gitu Bapak Ibu. Ini urutannya ya. Nanti semakin pintar nih Bapak Ibu dalam visualisasinya. Masya Allah ya, LOP-nya ajaib-ajaib nih. Ilmunya daging banget ya. Manusia dengan alam semesta itu adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Demikian halnya bawah sadar kita dengan alam semesta itu satu padu, kuat sekali kontak sistemnya di sini. Dalam sekali ya Bapak Ibu ya penjelasannya ini.
Nah, saat kita memprogram di pikiran bawah sadar di wilayah kuantum, secara otomatis kita masih menginput ke alam semesta, kayak ngetik nih, teng gitu, terkirim ya ke alam semesta. Pikiran bawah sadar adalah sistem yang Allah titipkan untuk manusia untuk melayani kita semua yang bisa diperintahkan atau diprogram sesuai informasi-informasi yang akan kita sampaikan, informasi penting yang akan kita pesankan, gitu Bapak Ibu. Ya. Lalu caranya bagaimana? Lakukan afirmasi atau visualisasi yang sebelumnya, tambahkan energi-energi baik. Lakukan visualisasinya, afirmasinya, self-talk-nya, tambahkan energi baik yang saat ini adalah kita akan membaca Al-Quran, akan membaca zikir, ya. Akan ada solawat. Nah, itulah energi-energi baik. Untuk apa? Memunculkan perasaan tenang, bahagia tanpa syarat. Nanti gelombang otak berada di wilayah alfa dan theta. Nah, itu Bapak Ibu ketemu kan? Dengan materi yang di atas adalah gerbang bawah sadar. Setelah tenang, cool, adem, mulai VAS untuk menemukan barang tadi. Urut-urutannya Bapak Ibu. Urut-urutannya ya. 1, pada waktu Bapak Ibu sudah tenang ya, adem, makanya jangan kemerungsung saat ada barang yang hilang. Waktu itu Bunda Pita tenang ya. Kemudian ayo Bapak Ibu bantu untuk dengan tarik ya, barang itu ada di tangannya Bunda Pita, bacakan Al-Fatihah. Itu untuk memberikan efek vibrasi ketenangan. Kemudian Bunda Pitanya di rumah nambahin ada energi baik, garpu talala, kemudian disikirkan ayatnya, sholat tobat lah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, urutan-urutannya Bapak Ibu bisa dicatat. 1, bayangkan dengan jelas barang yang hilang tadi. Seperti sudah di tangan, benar-benar sudah di tangan, visualisasikan barangnya, bentuknya, ukurannya, tebalnya, detail. Untuk input informasi ke bawah sadar, nanti tahu tugasnya dengan jelas. Oh, saya menemukan barang kayak gini gitu. Barang HP yang kayak gini nih. Karena Bunda Pita apal barangnya sendiri kan. Udah Bun, bayangkan ada di tangan, tarik kayak gitu kan. Ya udah tarik kayak gitu, tinggal dibayangkan. Misalnya buku, ya bukunya warnanya merah, ya kemudian ada tulisannya tebalnya sekian, itu dibayangkan Bapak Ibu, ya. Lalu yang kedua, lakukan self-talk-nya. Nah, ini yang adalah bagian part yang kedua, ya. Tidak seperti yang awal kemarin, karena harus banyak contoh Bapak Ibu. Latihan ada di dunia kuantum itu harus banyak diperkaya dengan contoh-contoh, ya. Silakan dicatat self-talk-nya atau nanti bisa saya kirimkan self-talk-nya, ya. Kalau misalnya yang belum sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita ada memuji Allah dan Rasulnya. Kemudian mengatakan setelah dibayangkan ada HP-nya, ada bukunya, ada kuncinya, yang sering ketinggalan kan itu. Ya, kalau bolpen kan barang ibaratnya murah meriah ya, enggak ditarik-tarik kayak gitu ya udah ada kan gitu ya. Nah, kemudian misalnya buku lah atau HP ya. Kemudian langsung untuk self-talk, bismillah, sholawat, dan sampaikan, aku menghendaki, aku menarik, aku mengizinkan barang ini pulang kembali kepadaku. Jadi barang ini, barang yang sudah di tangan. Aku menariknya kembali kepada diriku, menjadi milikku lagi seutuhnya, dengan cara mudah dan menyenangkan. Dalam waktu berapa hari? Gitu, ya. Mau 3 hari, mau 7 hari silakan. Atau lebih cepat lagi. Dalam waktu 3 hari atau lebih cepat lagi. Kemarin Bunda Pita 3 hari. Saya sarankan sampai ada baterainya biar ini mati dulu gitu ya. Oke, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku menghendaki, aku menarik, aku mengizinkan
Coba saya kirim ke ini ya, bila bisa. Ya, gimana Bunda? Nah, ini udah. Ya, silakan tuh udah saya kirim ya. Aku menghendaki, aku menarik, aku mengizinkan barang ini pulang kembali kepadaku. Aku menariknya, jadi mengatakannya itu dengan sepenuh hati gitu ya. Saya mengatakan seperti ini kan biar nanti materinya bisa kekejar gitu ya. Kembali kepadaku, menjadi milikku seutuhnya, benar-benar dikatakan sepenuh rasa. Kayak ngomong sama Allah, menyampaikan seperti kepada seseorang, tapi seseorang ini kan tidak terwujud gitu kan. Jadi dengan Allah gitu kan, memintanya ya, seutuhnya dengan cara yang mudah dan menyenangkan dalam waktu berapa hari ya, 2 hari atau lebih cepat lagi. Nah, katakan lebih cepat lagi biar segera. Al-Fatihah, lalu lepaskan TSL. Jangan dipikirin lagi. Ingat ya, wilayah ada critical area itu untuk bisa dihilangkan. Maksudnya untuk bisa ditekan. Hilangkan mungkin tidak bisa ya, tapi ditekan. Saya yakin kok, saya yakin kok, saya yakin kayak gitu. Kan ada wilayah kritikalnya nanti, kritikalnya itu nanti bekerja. Emang bisa, lah pakai apa, lah di mana, lah seperti apa, lah kapan, kayak gitu. Nanti membuat ragu. Nah, ragu itu perisai Bapak Ibu. Maka lepaskan TSL benar-benar les gitu. Setelah itu ya udah, santai aja, bahagia, udah ketemu kok, udah enggak apa-apa kayak gitu kan. Paling nanti 1 kali, Mas lihat ini enggak Mas? Kayak biasanya saya kayak gitu. Ya apa Bun, apanya, apa Bun, apa Bunda gitu kan. Nanti karyawan-karyawan nyariin gitu. Enggak, itu kok tadi mana sih ya dompet kayak gitu. Akhirnya nyari semua. Ini Bunda ketemu kayak gitu kan. Itu tiba-tibanya ya. Istilahnya alam akhirnya menggerakkan gitu ya. Nanti redaksinya Bapak Ibu misalnya enggak seperti ini bisa diganti kok. Ya, bisa ditambahin, bisa dikurangi silakan. Ini kan redaksi yang kurang lebihnya. Kalau mau kayak gini plek kok cocok silakan. Yang penting Bapak Ibu kata-katanya positif, tegas, jelas, lugas, tandas, pas. Pas gitu ya. Ada di perasaan itu kayak ampuh gitu ya, makjeleb gitu ya. Rasakan wujud bendanya itu seperti sudah ada di tangan. Saat ada fase ya, terjadi perintah tugas di pikiran bawah sadar, bagian otak jenius Bapak Ibu yang namanya prefrontal cortex. Nah, kemarin yang saya jelaskan ada di Pemalang ya. Itu nanti akan bekerja gitu. Tanpa kita kendalikan, itu kayak jalan aja tubuh kita itu kemana gitu ya. Itu ditunjukkan gitu, di sini nih kayak gitu. Di sini barangnya kayak gitu. Untuk menemukan barang itu kembali. Ya, nanti wujudnya, bentuknya, warnanya kayak gitu kan. Itu masuk ke pesanan bawah sadar, tolong kamu cari ya, bawakan ke saya gitu. Jadi ada perintah kayak gitu, akhirnya ketemu Bapak Ibu. Ya dicoba ya, selamat mencoba. Saya beberapa kali mencoba waktu-waktu yang kemarin. Nah, nanti Bapak Ibu, saat Bapak Ibu kehilangan ya, kehilangan barang seperti itu, kemudian Bapak Ibu pernah menariknya, nanti akan terjadi ada imun. Daya imun, saya ndak akan kehilangan ini lagi gitu. Saya ndak akan terjadi seperti ini lagi. Saya kayak mengatakan seperti itu. Jadi di bawah sadarnya, nanti kamu jangan kayak gini lagi. Kamu harus hati-hati kayak gitu. Karena Bapak Ibu menarik barang kayak gini, energi berlipat-lipat besar sekali Bapak Ibu. Energi keluar besar sekali Bapak Ibu, walaupun secara fisik nyari gitu, tapi energi dalam itu keluar banyak sekali. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang ke Pak Kiai, orang pinter, disuruh nyari amplop atau dompet yang hilang, wani piro kayak gitu Bapak Ibu. Kok kasihnya 50.000, 100.000 ya enggak mau. Wani piro kayak gitu Bapak Ibu, karena nih besar banget energinya Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya yang terbaik menarik itu adalah yang punya empunya itu yang menarik, karena ada ikatan energi satu sama terhubung, itu cepat sekali konektivitasnya. Kalau orang lain sebenarnya jauh satu sama terhubungnya. Yang paham betul barangnya kan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berlatih kayak gitu.
Jangan ngandelin orang pinter ibaratnya siapa kayak gitu. Lah kalau Bapak Ibu punya Pak Kiai ya enggak apa-apa, menghormati, memuliakan itu wajib Bapak Ibu gitu kan. Tapi yang namanya bisa itu ya kita untuk mampu Bapak Ibu untuk belajar. Jadi jangan tergantung pada orang lain. Tergantunglah kepada Allah. Ya dengan ikhtiar kita gitu ya. Nah, kemudian bawah sadar nanti akan langsung mengontak ke semesta pada saat ini warnanya ya kamu cari nih bentuknya kayak gini kan ada pesanan. Nanti bawah sadar itu seperti mengontak seluruh alam semesta. Tek 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 tek, tek kayak gitu kan. Secara fisiknya mungkin nyari apa Bunda kayak gitu kan. Kayak kemarin kan Bunda Pita kan dipamiti oleh muridnya. Itu kan sebenarnya sinyal-sinyal alam semesta yang digerakkan kayak gitu. Dari bawah sadarnya Bunda Pita yang sudah memberikan ada perintah gitu. Dari alam sadar ke bawah sadar kemudian kontak ke alam semesta. Ini urutannya Bapak Ibu ya. Urutannya. Untuk menemukan barang itu kemudian dengan caranya yang kita tidak tahu caranya seperti apa gitu. Ya. Tiba-tiba ketemu kembali. Dengan ada berbagai proses Allah yang tentukan alam semesta yang kemudian bergerak mengaturnya. Yang mengaturnya adalah yang tak kelihatan para malaikat Bapak Ibu. Kemudian alam semesta anak-anak lah, orang lah gitu kayak gerak aja. Mencarikan, menyampaikan, memberikan kayak gitu. Nah contoh yang terjadi adalah HP kemarin Bunda Pita mohon izin. Kemudian saya sendal pernah Bapak Ibu. Mungkin saya pernah cerita ya. Tapi karena ini untuk contoh Bapak Ibu yang pernah dengar cerita saya ya mohon izin mohon maaf ya. Dan yang baru-baru itu ada banyak tapi karena saya banyaknya ini ya ketemu ajaib gitu ya. Yang paling saya teringat itu ya peristiwa sendal ini Bapak Ibu sama dompet. Sama dompet gitu kan. Sendal hilang tuh enggak ada di tempatnya itu berarti saya baru beli dari Matahari itu berarti hari Ahad. Ya tak taruh ada di depan pintu gitu kan. Hari Ahad paginya mau tak pakai ndak ada. Nah mulai tuh saya nyari tapi ndak ada karyawan. Saya ndak tahu Bu, saya ndak tahu. Oh ya sudah ndak apa-apa gitu kan. Mulai di malam Senin ya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu saya tambah energi baik dengan tahajud. Kemudian LOP tak tarik gitu Bapak Ibu. Hari Jumat dikembalikan ada di gerbang. Kata karyawan saya pas nyapu gitu ya, nyapu pagi-pagi tuh setelah subuh. Bunda ini sandalnya sih ada di gerbang, Bunda gimana nyari kok enggak ketemu kayak gitu. Lah emang kamu lewat sini kemarin itu ada? Enggak ada Bunda. Nah berarti dikembalikan yang punya kayak gitu. Dikembalikan yang pinjam, kembalikan ke saya kayak gitu. Saya tahu riado saya kan akhirnya, oh alhamdulillah masih rezeki saya. Nah pakai tekniknya kayak gitu Bapak Ibu. Orangnya yang ngambil tersentuh mengembalikan. Seolah-olah saya lupa naruhnya kayak gitu. Ditaruh di gerbang tapi saya wira-wiri lewat situ enggak ada wong gerbang yang biasa dilewati gitu ya. Ini yang sandal. Kemudian yang dompet itu juga sama. Bahkan orangnya enggak berani membawa sampai keluar rumah. Enggak berani Bapak Ibu, cuma ada muter-muter di dalam rumah kayak gitu. Kemudian dilemparkan ada di balik kelambu. Itu sampai ada 5 hari loh Bapak Ibu. Ya sama kayak Bunda Pita. Di HP-nya kan enggak begitu ini ya. Dirasakan istilahnya harga HP-nya tidak begitu diresahkan gitu ya. Tapi kan ada dalam-dalamnya itu ya. Dalam-dalamnya yang file-filenya itu kan, data-datanya gitu. Nah saya juga sama gitu kan. Saya di sana itu di dalam dompet itu ada SIM gitu kan ya. Kemudian ada surat-surat penting KTP kayak gitu. Itu yang saya membuat gimana nanti ininya ya kayak gitu kan. Nanti ngurusnya gitu kan. Ya Allah enggak begitu ini ya. Oh repot banget gitu kan. Jadi mikirnya repot banget nih nanti ya Allah mohon tolong kayak gitu kan. Nah ternyata pada waktu setelah saya tahajud di hari kelimanya itu saya tiduran sebentar, sebelah kanan ini suaranya, kamu datang tuh ke lemari sana, kamu lewat sana kayak itu. Ya oke lah saya lewat, saya ke sana ternyata malah lihat ada uang 2000-an itu tersebar gitu di balik jendela gitu kan. Loh ada uang banyak ya di sini ya.
kemudian kelambunya tak buka, Masya Allah, Alhamdulillah dompet saya kembali gitu, di balik kelambu itu gitu kan, ketemu ada di sana gitu, Masya Allah gitu ya, keajaiban banget. Saya hitung uangnya gitu kan, ya mungkin 1-2 lembar lah, enggak apa-apa, saya sedekah kayak gitu kan, enggak saya persoalkan, yang penting surat-suratnya masih ada semua gitu kan, ya ketahuan orangnya ketahuan gitu kan, tapi ya enggak usah dibesar-besarkan, mau saya yang salah kayak gitu kan, saya yang teledor gitu kan. Nah yang keempat, narik kunci motor. Nah pernah ini adalah terjadi pada guru saya gitu, guru saya itu guru ngaji ya, Bu Haja Imronah almarhum, itu mengatakan gini, Bunda aku nyari kunci loh, bisa ndak ada, padahal tak taruh itu di mana ya kayak gitu. Lah udah berapa hari Bunda? Ini baru kemarin sih gitu. Ya nanti insya Allah ketemu Bunda gitu. Saya akan kasihan gitu ya. Ternyata pada waktu saya berangkat ngaji lagi, ya Allah Bun, udah ketemu Bunda, ternyata di atas bipet, padahal kemarin saya lihat itu enggak ada, kok di sana ya kayak gitu. Alhamdulillah ya Bun, alhamdulillah kayak gitu kan. Kunci motor Bapak Ibu lupa gitu ya. Nah Bapak Ibu, untuk barang yang hilang tadi ya, ditarik antara 1 sampai 7 hari. Ya batasannya 7 ya. Nah, apabila 7 hari itu tidak bisa ketarik Bapak Ibu lepaskan TSL. Barangkali itu bukan rezeki Bunda Bapak ya, dan kemudian bukan rezeki Bapak Ibu, kemudian diniatkan ya di sana barangkali saya kurang sedekah. Inilah sedekah saya. Gitu aja Bapak Ibu TSL. Bila sampai 7 hari ditarik enggak ketemu gitu. Tetapi saya pernah mencoba juga, saya TSL gitu kan, 7 hari karena enggak kembali gitu kan. Ada amplop gitu ya, 1 gepok gitu kan. Karena saya ini bisnisnya ada beberapa gitu, akhirnya kan kadang tuh serok di mana kayak gitu ya. Itu 1 tumpuk gitu kan. Satu amplop itu uangnya 1 tumpuk gitu. Terus saya tanya, Mas, tadi amplop yang di sini di mana ya, Mas? Enggak tahu lah, kamu gimana bla 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 gitu kan. Ya Allah, ya udahlah gitu kan. Ditarik 7 hari enggak ketemu Bapak Ibu. Ya udah saya TSL. Tapi ternyata 6 bulan ketemu lagi Bapak Ibu. 6 bulan masih rezeki gitu ya. Bisa jadi ketemu lagi gitu kan. Tapi setelah 7 hari biar kita tetap terjaga BTS-nya, ya sudah kita lepaskan gitu. Ada lagi contoh, waktu itu anak saya kehilangan ada sepeda, diambil orang gitu, diambil orang. Jadi pada waktu main game gitu ya di depan sana jalan raya gitu ya, itu sepeda baru Bapak Ibu baru beli ya, harga berapa, 2.500.000 kelihatannya kan Pak Gatot yang membelikan. Nah Mas Gilang pakai sepeda itu ternyata hilang gitu, takut kan Ibu sepedanya hilang. Oh ya udah enggak apa-apa, saya ikhtiar tak tarik. Tapi udah kemana-mana, udah saya lihatnya, wah ini udah dijual ini gitu kan, karena kan kalau sepeda kayak gitu kan cepat sekali ya gitu. 7 hari enggak ketemu Bapak Ibu. Ya sudah saya ikhlaskan, diganti motor Bapak Ibu, saya dapat motor, hadiah motor. Ajaib. Dapat hadiah motor dari bank ini Kospin Jasa, maaf dari Kospin Jasa gitu. Jadi ada keajaiban-keajaibannya saat nanti bisa merilis gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu semua cara kita masuk ya ke gerbangnya bawah sadar untuk hal-hal yang bisa melayani kita ya, melayani kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Kuncinya apa Bapak Ibu? Perasaan hati kita itu untuk selalu BTS. Jangan ada kemelekatan pada hajat itu. Jangan ada kemelekatan kepada kesedihan atau kekecewaan gitu Bapak Ibu. Jadi udah rilis kayak diri sendiri aja gitu. Dalam keadaan kayak tukang parkir kayak gitu, udah rilis aja gitu kan. Semua dititipi kok kayak gitu kan. Jadi ya udah saya diri sendiri gitu kan. Kemudian Bapak Ibu tetap jaga emosi positif. Nanti yang terjadi adalah tarik barangnya itu akan mudah sekali ajaib. Hindari untuk menggebu-gebu, di mana ya sepedanya, di mana ya sandalnya, jangan. Di mana ya HP-nya, jangan. Kemudian ngarep banget, lah ini kan melekat-melekat. Kalau kesah ke sana ke sini, wah aku loh kehilangan ini, siapa ya yang ngambil ya gitu. Nuduh-nuduh kayak gitu. Ya akhirnya enggak ketemu nanti Bapak Ibu. Kalaupun ketemu orangnya sudah terlanjur dituduh, ambil sekalian nanti kayak gitu Bapak Ibu, ngeri kan gitu. Jadi jangan emosi kita, emosi negatif ya.
Nah, pada saat emosi negatif yang terjadi nanti LOP-nya menjadi menurun nih powernya dan tidak ajaib. Ini hindari yang ini ya. Jadi tetap ada emosi positif. Ini cara-caranya Bapak Ibu ya untuk memakai energi brilian di dalam diri kita ya dengan mengetuk gerbangnya ya pintu bawah sadar melalui ada kejadian di sehari-hari kita yaitu barangkali ada barang yang tidak ada yang lepas dari tangan kita. Nanti pada saat kejadian itu sudah tertangani ya bukannya Bapak Ibu udah nanti tarik aja kalau hilang. Enggak Bapak Ibu, justru hati-hati. Karena perjuangan wilayah kuantumnya itu benar-benar powerful di situ saat mengupayakan kembali maka terjadi hati-hati proteksi. Ya insya Allah itu semoga bermanfaat ya penjelasan dari saya. Mohon izinnya karena sudah jam 9 lebih ya kita harus ada riadoh. Inilah untuk kita praktek ilmu magnet rezeki ya melalui ada LOP yang ditambahkan di sana ya kita untuk ada self talk-nya merasakan seperti barang sudah ada ya insya Allah semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin kalau saya dalam menjelaskan ada kurang jelas ataupun terlalu lambat, terlalu jelas kayak gitu kan ya ada yang tidak pas seperti itu ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terbaik Bapak Ibu itu untuk menerima seluruhnya dengan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat, itu yang terbaik Bapak Ibu ya karena semua adalah Allah yang mengatur. Ya Masya Allah tabarakallah. Demikian Bapak Ibu untuk uraian saya yang secara ada cakrawala ilmunya ya ilmunya magnet rezeki saya jelaskan ya. Saat itu saya awal mempelajari ilmu metafisika seperti ini saya paling senang ada penjelasan-penjelasan di awalnya seperti ini karena ini yang nanti menjadikan bekal di perjalanan sehari-hari kita menjadi lebih mudah ajaib. Di samping kita pun perlu sekali memberikan positive motivation. Karena keajaiban itu ternyata petanya diawali dengan masuk ke gua keajaiban terlebih dahulu. Seperti halnya para nabi-nabi kita. Pada waktu mau ajaib itu masuk gua keajaiban dulu Bapak Ibu. Nah saat ini kita masuk gua keajaiban al-waqi'ah berjamaah. Agar apa? LOP-nya mudah ajaib ya. Doa-doa kita mudah ajaib. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jangan lupa ada air doanya. Ya. Kemudian bukunya yang mungkin pertama gabung berarti pakai HP lain gitu ya. Atau gimana ya caranya ya? HP-nya berarti ada dipegang gitu ya. Ya nanti layarnya mungkin menghadapnya gimana kayak gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan semua lancar gitu ya. Yang sudah terkirim ada bukunya, buku Zikir Insan Mulia. Besok bisa di print out ya. Kalau baca melalui print itu kan lebih mudah gitu ya, lebih mantap gitu ya, dan juga enggak goyang-goyang gitu kan ya. HP-nya nanti bisa untuk layar yang berhadapan-hadapan seperti ini, nanti satu sama terhubungnya sangat mudah ya. Mari Bapak Ibu untuk kita masuk ke gua keajaiban karena kita mau praktek ya. Jadi ilmu MR ini karena kalau hanya penjelasan saja ya nanti akhirnya kurang maksimal, ajaibnya kurang cepat ya. Nah kita harus praktek. Saat ini prakteknya yaitu mengasah jiwa kita masuk ke gua keajaiban, membersihkan jendela buram ya agar nanti mudah sekali bercermin. Pada saat ada tumbukan-tumbukan terjadi mudah mengatakan wow keren, dan kita terjaga bahagia tanpa syarat. LOP kita mudah terwujud nyata. Seperti dengan kedipan mata saja terwujud ada keajaiban. Bismillah ya seperti itu ya. Karena ternyata memang seperti itu Bapak Ibu. Ya kok kayak kedipan mata tok ya alhamdulillah ajaib gitu ya karena menyenangkan setiap harinya. Bismillah. Mari Bapak Ibu untuk ada ina a'malu biniat ya. Jadi sebelum kita membaca ada niat, silakan Bapak Ibu ada niat. Untuk yang pertama niatnya ridho dan berkah dulu. Lalu yang kedua niatkan untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan. Yang kedua kebahagiaan keluarga. Yang ketiga perbaikan finansial. Ya mudahnya membayar amanah dan lain-lain gitu ya. Jadi mohon ridho itu diawali Bapak Ibu, diawalkan ya. Kemudian sehat itu setelahnya gitu ya. Karena pada waktu doa jangan langsung minta uang ya, mintanya adalah itu dulu ya, berkah
dan ridhonya dulu agar nanti kita tidak bosan dalam berikhtiar seperti ini. Lalu jangan lupa mohon husnul khotimah. Mari Bapak Ibu silakan untuk 1-2 menit ya, untuk afirmasi dulu 1 menit saja ya. Bapak Ibu yang mungkin ini ya ada haus gitu ya. Ada perlu ini minum ya, bisa minum dulu karena nanti membacanya kurang lebih setengah jam. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mengkonsumsi air minum dulu, di samping nanti membacanya jahar. Karena mau melepas perisai, ya melepas ada lapisan-lapisan kulit bawang yang kotor. Ya, silakan yang mau ada wudhu, ya silakan ya yang mengambil air wudhu, kemudian airnya taruh depan. Jangan lupa yang banyak Bapak Ibu biar untuk 1 pekan ya sama keluarga. Nah, yang mau ambil air wudhu dulu silakan, mau minum dulu juga boleh ya.